Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokong Komaria. Yuk kita belajar asik bersama. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran keempat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Fokus pembelajaran pertama yaitu pada mata pelajaran PPKN. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan bandeng ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Padahal ikan hanya cukup untuk 6 orang, sedangkan temannya Edo datang berjumlah 9 orang. Apa yang harus dilakukan Edo? Ya, benar sekali. Edo harus tetap menerima teman Edo yang baru datang dan tetap menawarkan ikan ke teman Edo agar teman Edo yang lain dapat mencicipi oleh-oleh yang Edo bawa. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ketiga teman Edo harus mengerti dan toleransi juga bahwa potongan ikan yang dibawa Edo tidak cukup untuk mereka. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Ya, tepat sekali. Mereka harus bermusyawarah dan membagi ikan itu agar bisa mendapatkan bagian untuk ke-9 temannya. Jadi, Edo dan teman-temannya harus bersikap bermusyawarah agar ke-9 temannya dapat merasakan dan mencicipi oleh-oleh Edo. Perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Nah, sila keempat yaitu berbunyi tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan, kemudian diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Sebagai contoh, bermusyawarah yaitu saat pemilihan ketua kelas atau saat membagi tugas piket. Maka kegiatan musyawarah ini merupakan salah satu bentuk dari Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian bisa menuliskan contoh lain pada kolom tersebut dan kemudian jangan lupa laporkan kepada guru kalian masing-masing. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Simaklah kembali gurumu yang akan membacakan teks laporan yang berbeda. Catat ide pokoknya pada diagram berikut ini. Simak teks berikut ini. Bunglon
adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Setelah kalian menyimak teks yang saya bacakan, tugas kalian sekarang adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok pada paragraf 1 yaitu terdapat pada awal kalimat, yaitu bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Nah, adik-adik, itulah contoh tentang menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Dari teks yang kita dengar, tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan. Sehingga kesimpulan yang dapat kita peroleh dari teks tersebut yaitu bunglon hewan reptil yang dapat merubah warna kulitnya. Ayo berlatih. Keragaman hewan Indonesia sangat mengagumkan. Banyak jenis ikan yang harus kita manfaatkan karena mengkonsumsinya sangat baik bagi kesehatan. Ikan bandeng asap merupakan salah satu pengolahan ikan yang berasal dari laut Indonesia. Edo membawa kardus ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada Beni, Siti, Lani, Udin, dan Dayu. Ia membawa 4 kardus berisi 2 ikan dan 4 kardus berisi 3 ikan. Teman-teman Edo membaginya sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Berapa ikan bandeng asap yang akan dibawa pulang mereka? Mari kita tulis secara matematikanya. Yang dibawa 4 kardus yang berisi 2 ikan, maka dikali 4 kardus dikali 2 ikan sama dengan berisi 8 ikan. Kemudian membawa lagi 4 kardus dengan berisi 3 ikan setiap kardusnya. Maka 4 kardus dikali 3 ikan semuanya berisi 12 ikan. Total dari setiap kardus ikan berisi 20 ikan. Akan dibagikan kepada teman-teman Edo sebanyak 5 orang. Jika kita tulis dalam bentuk matematikanya, yaitu berarti 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 dibagi 5. Hitung dulu 4 dikali 2 sama dengan 8, kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Maka setelah itu 8 ditambah 12 ditambahkan sehingga menjadi 20. Kemudian baru 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Jadi teman-teman Edo masing-masing mendapatkan 4 ekor ikan. Jawablah soal berikut. Nomor 1, 245 dikurangi 3 dikali 63. Cara mengerjakannya, operasikan dulu atau hitung terlebih dahulu bentuk perkalian. Setelah itu baru dikurangi. Hasil perkalian dari 3 kali 63 sama dengan 189. Maka baru dikurangi 245 dikurangi 189 sama dengan 56. Sama seperti nomor 1, kerjakan nomor 2 dengan angka yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. 56 ditambah 24 sama dengan 80, baru kemudian setelah itu dibagi 8. 80 dibagi 8 sama dengan 10. Tugas untuk kalian kerjakan nomor 3 dan 4. Kerjakan sesuai dengan contoh ya. Jangan lupa kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Cukup sekian pembelajaran kakak kali ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.